Rokok dan ganja telah digunakan selama berabad-abad, tapi baru-baru ini proses penguapan terhadap bahan-bahan ini populer. Jadi, apa yang bisa dipelajari dari teknologi ini? Apakah cara ini lebih baik untuk kamu? Ketika merokok, normalnya panas yang datang dari api menyebabkan zat-zat rokok berubah dari padat menjadi asap dalam rokok, menyebabkan keluarnya nikotin yang diserap oleh aliran darah melalui paru-paru, menyebabkan naiknya detak jantung, menyempitnya pembuluh darah, munculnya dopamin dalam otak, dan perasaan was-was. Tapi karena nikotin adalah perangsang, ketika hilang, maka kamu akan merasa tidak enak dan mau lagi, yang akhirnya menyebabkan banyak orang ketagihan. Dalam kasus ganja, komponen aktif THC menjadi asap dan mengikuti jejak yang sama ke dalam tubuh, tapi dengan efek yang berbeda. Ini kami jelaskan dalam video kami, otak kamu dalam ganja di sini. Saat merokok, zat-zat rokok hanya butuh 6 detik untuk menuju sistem saraf, tidak seperti mengunyah tembakau atau memakan ganja yang butuh waktu lebih. Tapi kamu harus menghirup asap dalam prosesnya. Asap ini mengandung partikel yang menimbulkan kanker dalam tubuh, mempunyai efek kanker, menghitamkan gigi, dan melemahkan indera perasa. Disinilah teknik vaping atau penguapan muncul. Jika kamu bisa memanaskan komponen aktif untuk menjadi uap tanpa harus melalui pembakaran dengan zat lain, maka secara teoritis kamu akan mendapatkan efek yang lebih cepat tanpa merusak pernafasan karena asap. Vaping biasanya meliputi wadah kaca atau metal yang memiliki arus listrik. Dengan ini, arus panas bisa muncul di temperatur tertentu dan menciptakan uap panas dengan pembakaran minimal, yang berarti kamu menghirup lebih sedikit asap. Untuk pengguna marijuana, penguapan telah menjadi cara populer karena materi marijuana bisa dipanaskan dalam temperatur yang spesifik, biasanya di 185 sampai 210 Celcius, yang membuat uap mengandung THC bisa diekstraksi. Di rokok elektrik, penggunaan solusi cairan dari tembakau kering juga populer. Cairan ini mengandung air, nikotin, dan biasanya perasa. Cairan ini menjadi uap di suhu yang lebih rendah. Tapi di sini muncul beberapa dilema. Cairan e-liquid yang digunakan mengandung bahan dasar yang sama seperti di kosmetik atau makanan yang membantu menjaga kelembapan tanpa menyebabkan basah. Salah satu bahan adalah propylene glycol yang digunakan untuk efek teatrikal. Bahan ini bisa menyebabkan iritasi pada mata dan infeksi pernafasan. Jadi, apa efek jangka panjang dari rokok elektrik? Ilmuwan masih mempelajarinya. Dan walaupun di Amerika, FDI, Badan Makanan Amerika, sudah memberikan izin, masih banyak yang belum diketahui. Perubahan lain muncul pada pola ekspresi gen, juga disebut sebagai perubahan epigenetis yang mempengaruhi jaringan dan sel tubuh. Gen yang diam atau kurang ekspresi pada bayi baru lahir menjadi kentara pada orang tua dan menyebabkan munculnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer yang mempercepat penuaan. Bahkan, jika kita bisa menghindari perubahan gen berbahaya ini, sel kita sendiri tak bisa menyelamatkan kita. Tapi, indikasi terakhir menyatakan bahwa efek penguapan membuat nikotin jadi kurang berbahaya karena menurunnya zat karsinogen dan menghirupkan asap. Tapi ini bukan berarti aman. Rokok elektrik dengan perisa seperti blueberry dan anggur ditemukan mengandung bahan berbahaya, dan efek rokok pasif masih menjadi masalah. Partikel asap dari rokok elektrik dikenal dengan nama partikel vitrified, diketahui mempunyai efek kesehatan pada paru-paru. Pihak lain khawatir rokok elektrik yang dianggap lebih sehat dapat menarik lebih banyak peminat dari anak muda. Sebuah studi menyebutkan bahwa anak remaja yang merokok elektrik di kelas 6-12 telah bertambah dari 6% menjadi 20% dalam 3 tahun. Di satu sisi, informasi tentang efek buruk rokok tembakau datang dari penelitian yang lama. Bahkan, efek kanker baru ditemukan beberapa waktu yang lalu. Karena efek rokok elektrik masih baru, kita belum mempunyai hasil penelitian jangka panjang. Jadi, kita harus melihat kemana masa depan akan membawa nasib rokok elektrik. Terima kasih banyak kepada Audible yang telah mendukung episode ini dan memberikan audiobook gratis di audible.com. Minggu ini kami merekomendasikan buku Elon Musk.